Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para kiai, para asatiz, alim ulama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Petang ini kita akan mengkaji tentang kontribusi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, lahir 1871, meninggal 1947, dalam penyebaran hadis di Indonesia. Lebih kurang jumlah slide-nya 100. Jadi kalau kali 2 menit, kita akan duduk selama 200 menit. Yang tahan silakan duduk, yang tak tahan silakan balik. Tak apa-apa. Dari awal kita janji supaya jangan merasa risau atau nanti Ustadz tersinggung kalau kami keluar. Tidak, insyaallah. Nama pembimbing Profesor Dr. Omar Al-Ma'ruf Ali Muhammad Syarif. Penguji dari luar Profesor Dr. Haidar Hussein Ali, Ketua Jurusan Hadis African University Sudan. Penguji dari dalam Profesor Dr. Iwad Al-Karim Hussein Mir, Guru Besar Hadis Omdurman Islamic University, alumni dari Dar Al-Ulum Dewan, India, selama 4 tahun. Setelah itu melanjutkan S1, S2 dan S3 di Omdurman Islamic University, universitas tertua, Universitas Islam tertua nomor 1 di Sudan. Jumlah halaman 637 halaman. Telah disidangkan pada hari Selasa jam 8 hingga jam 11 siang, 3 jam. Tempat gedung lembaga riset Omdurman Islamic University. Nilai mumtaz, cum laude. Kurikulum vitae Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad, tempat tanggal lahir Selalu Lama 18 Mei 1977. S1 Al-Azhar Mesir, tamat 2002. S2 Darul Hadis Maroko, tamat 2006. S3 Omdurman Islamic University Sudan, tamat 2019. Pertama kita bahas nasab Syekh. Pergi kota Makkah Al-Mukarramah, lahir seorang anak laki-laki. Masya Allah, betapa indahnya. Tidak ada keindahan selain daripada keindahan ini. Menikah dengan anak kiai, lahir anak laki-laki di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kira-kira indah apa tak indah? Langsung datang air. Tapi rupanya hidup ini ada gelombang pasang surut. Begitu melahirkan anak, maka pada saat itu meninggallah Nyai Nafisah. Yang pertama kali meninggal istri beliau di kota Makkah, meninggal Nyai Nafisah. 40 hari setelah itu meninggal pula anak beliau. Bayangkan itu, meninggal istrinya, meninggal anaknya. Lalu kemudian Syekh Hashim Asy'ari pulang ke kampung halaman di Jombang. Ketika beliau pulang ke Jawa Timur bersama mertua beliau, beliau mau balik lagi ke Makkah, dibawanya adiknya. Nama adiknya Anis, adik beliau. Sampai ke kota Makkah, pulang. Sampai di Makkah, rupanya Anis, adik beliau itu pun ikut juga meninggal dunia, rahimahumullah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Di saat yang sama hilang 3 pegawai. Yang lain, tapi yang saya ambil biografinya, yang saya tulis selengkap-lengkapnya ada 17. Yang pertama Sayyid Bakri Syata Dimyati, kemudian Syekh Mahfud Abdullah At-Tirmasi,
ulama besar mengajar hadis di Masjidil Haram. Kemudian Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saggaf, kemudian Sayyid Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Kemudian kalau kita di Makkah mengenal ada ulama besar namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad punya ayah namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya ayah namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya ayah namanya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini juga mengajar di Masjidil Haram dan itu guru dari Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian ada guru beliau berasal dari Maroko, namanya Syekh Shu'aib bin Abdurrahman Ad-Dakkali. Ada pula guru beliau yang bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama-ulama Hijaz, namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani artinya Banten. Nama kitabnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Ada pula guru beliau bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi berasal dari Bukit Tinggi Minangkabau. Yang orang Indonesia paling tinggi prestasinya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau karena pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Kalau ada anak-anak Indonesia yang bercita-cita, apa cita-citamu? Aku ingin jadi imam di Masjidil Haram. Bukan mimpi, karena pernah ada orang Indonesia jadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal pada tahun 1916. Mudah-mudahan ada lagi orang Indonesia yang jadi imam di Masjidil Haram. Imam di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ada lagi guru beliau bernama Syekh Said Yamani. Ada lagi guru beliau bernamanya Syekh Rahmatullah Usmani Al-Hindi. Pernah mendengar Ahmad Dedat? Ahmad Dedat orang India. Ayahnya merantau ke Cape Town, Afrika Selatan, jual garam. Tiap hari datanglah misionaris menawarkan agama. Akhirnya Ahmad Dedat merasa terpojok, selalu diajak berdoa. Ahmad Dedat pergi ke belakang. Di lemari bapaknya dia jumpakan ada satu buku, nama bukunya Izharul Haq. Izharul Haq itu adalah buku dialog antara Islam Kristen. Nama penulisnya namanya Syekh Rahmatullah Al-Usmani Al-Hindi. Pemerintah Inggris tak suka kepada Syekh Rahmatullah. Akhirnya beliau dikejar-kejar dan pindah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau salah satu guru dari Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian ada guru beliau namanya Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Salih Bafadal, Sayyid Sultan Hashim Ad-Dagistani dari Dagestan, kemudian Sayyid Abdullah Zawawi dan Sayyid Ahmad Hasan Al-Attas. Ini beberapa ulama. Apa pelajaran dari sini? Jangan berguru hanya kepada satu guru saja, tapi bergurulah pada banyak-banyak guru. Guru yang baik adalah guru yang mengatakan setelah kau belajar kepada aku, belajar pada kiai yang lain, belajar kepada ustadz yang lain. Tapi ketika ada orang mengatakan kamu mesti belajar kepada aku saja, adapun yang lain-lain itu hanya ustadz kaleng-kaleng. Ini tak betul. Lihat, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari kenapa beliau menjadi orang yang alim? Karena gurunya banyak. Beliau talaqti. Talaqti artinya belajar dari mulut ke mulut. Talaqti halaqah, lingkaran. Halaqah artinya ustadz memberikan pengajaran, murid duduk melingkar. Ini namanya halaqah. Zaman dulu tidak bisa tabligh akbar ramai karena belum ada mikrofon, belum ada TV, belum ada infocus, belum ada laptop. Jadi ngajinya sistem halaqah. Kalau di Pondok Jawa namanya sistem sorogan. Maka Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengaji kitab hadis kepada Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kitab Sahih Bukhari beliau khatamkan selama 2 tahun, dari tahun 1317 sampai 1319. Khatam 7.275 hadis. 7.275 hadis, lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan matannya, lengkap dengan riwayat rawinya, lengkap dengan syarahnya, lengkap dengan penjelasan akidahnya, tauhidnya, fikihnya, syarahnya. Itulah makanya, dan beliau tidak hanya sebagai pendengar. Apa kata beliau? Waqad ajazani biqiraatihi. Syekh Mahfud At-Tirmidzi sudah memberikan ijazah kepadaku boleh membacakan kitab Sahih Bukhari. Kama ajazani biqiraati ghairihi min kutubil hadis. Dan aku juga boleh membacakan kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab hadis. Itulah mengapa beliau salah satu tokoh ahli hadis, karena beliau talaqi ilmu hadis dan beliau pula mendapat ijazah untuk mengajarkan hadis. Beliau pemegang sanad yang ke-23 dari Imam Al-Bukhari. Kitab itu ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal 256.
Bagaimana Syekh Hasyim Asy'ari bisa sampai ke Imam Bukhari? Syekh Hasyim Asy'ari belajar kitab Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Tirmasi. Syekh Mahfud At-Tirmasi dari Abu Bakar bin Muhammad Shatta. Abu Bakar bin Shatta dari Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan adalah mufti besar mazhab Syafi'i yang menulis kitab judulnya Fitnatul Wahhabiyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dari Syekh Utsman Hasan Dimyati, dari Syekh Muhammad Ali Shinwani, dari Syekh Ahmad bin Isa Barawi, dari Syekh Ahmad Ad-Difri, dari Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, dari ayahnya, dari Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Babili, dari Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghaiti, dari Zakaria Al-Ansari yang makamnya di samping makam Imam Syafi'i, dari Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang bergelar Hafiz, Al-Hafiz 300.000 hadis dalam kepalanya, dari Ibrahim bin Ahmad At-Tunuhi, dari Abu Abbas Ahmad bin Talib Al-Hajjar, dari Husain bin Mubarak Az-Zabidi Al-Hambali, dari Abu Waqt Abdul Awal bin Isa As-Sijzi, dari Abu Husain Abdurrahman bin Muzaffar, dari Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarakhsi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Yang ke-23 susunan dari Imam Bukhari sampai kepada Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Sanad beliau kepada Sahih Muslim. Bahan ini boleh minta kepada panitia. Ada saya muat. Sanad beliau kepada Sahih Muslim, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mendapatkan riwayat dari Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi, dari Sayyid Abi Bakar, dari Syekh Isa Al-Barawi, dari Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, dari Syekh Hasan Al-Kurdi, dari Ahmad bin Muhammad Al-Qushasi, dari Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ramli, dari Zainuddin Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari Abdurrahim bin Furat, dari Muhammad bin Khalifah Ad-Dimashqi, dari Hafiz Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, dari Abu Hasan Muayyid bin Muhammad At-Tusi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Ar-Farawi, dari Abdul Ghafir bin Muhammad Al-Farisi, dari Abu Ahmad Muhammad Al-Jaludi, dari Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih An-Naisaburi, dari Imam Hafiz Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, penulis kitab Sahih Muslim. Dua sudah dipegangnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Beliau juga mendapat sanad kitab Muwatta Malik. Kitab hadis yang paling tua yang ada di muka bumi saat ini yang dicetak adalah kitab Muwatta Malik, ditulis oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, meninggal tahun 179 Hijrah. Sanadnya seperti yang saya tuliskan. Saya ambil dari kitab Nuqtah Muhimmah min Hadratis Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, halaman D. Sanad beliau ke Sunan Abi Daud ada. Sanad beliau ke Sunan Tirmidzi ada. Adapun sahabat-sahabat beliau selama di kota Makkah Al-Mukarramah, di antaranya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi, Syekh Baqir Al-Jokjawi, Jokjawi dari Yogyakarta, Syekh Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi sahabat beliau bertiga, Syekh Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Shansuri, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, bertiga ini mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Khalil Kasingan, kemudian Kiai Faqih Mas Kumambang, Syekh Ahmad Dahlan. Nah, jadi beliau juga pernah sama-sama murid dari Syekh Mahfud Tirmasi dengan pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Syekh Habibullah As-Shinqiti. Shinqiti suatu negeri di bawah Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Di bawah Maroko ada satu negara kecil namanya Shinqiti. Jadi teman beliau orang-orang jauh yang sama-sama talaqi hadis di Masjidil Haram. Begitu juga Syekh Dimyati At-Tirmasi, Syekh Ahmad Baydawi Lasem, Jawa, Syekh Ahmad Al-Mukhallalati Asy-Syami Al-Maki. Syami sekarang adalah Suriah. Kemudian beliau juga ada kawan dari Sumatera bernama Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili Al-Maki. Kemudian Syekh Abbas Buntet Cirebon. Nah, ini semua adalah murid-murid dari Syekh Mahfud At-Tirmasi. Tirmasi diambil dari kata Tremas, Pacitan, Jawa Tengah. Ulama besar yang kitabnya sekarang dicetak di Darul Fikri Beirut. Bangga kita orang Indonesia, tapi punya ulama bukan pakai bahasa Indonesia yang bukunya dicetak di negara Arab.